itu saya membayangin seperti saya memutuskan untuk tanding di pertandingan tinju. Ketika kita masuk ke ring tinju, udah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya bakal kena tonjok, konsekuensinya bakal sakit, konsekuensinya mungkin agak memar-memar atau berdarah-darah gitu kan. Itu konsekuensinya. Sama ketika kita terjun ke dunia sales, ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya kita bakal ditolak. Konsekuensinya mungkin kita akan dijauhin temen. Konsekuensinya mungkin kita akan gagal berkali-kali gitu. Itu konsekuensinya dan itu sakit, ya nggak? Nangis darah juga mungkin ya, keringetan dan itu konsekuensinya. Tapi saya akan selalu mengingatkan diri saya sendiri. Ketika saya berada di ruang tinju, saya mungkin akan ditonjok, saya mungkin akan terjatuh. Tapi ketika saya terjatuh, apakah berarti saya KO? Enggak, enggak KO. Kapan seseorang dinyatakan KO? Coba kapan? Ketika dia terjatuh, yes, ketika dia terjatuh, terus wasitnya menghitung 10, 9, 8, 7 gitu kan. Dia meng-countdown. Setelah 10 detik nggak bangun-bangun, baru KO. Kamu gagal, kalah, knockout. Oke? Nah, tapi asalkan saya bisa bangkit sebelum hitungan ke-10, saya masih bisa bertanding lagi, saya masih bisa membalikan keadaan, saya bahkan masih bisa juara gitu. Nah, jadi itu yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Setiap dari kita em, itu akan mengalami kesulitan masing-masing dan tingkat kesulitan beda-beda. Ada penolakan yang ya udah kayak cuma ditepok doang, tapi ada juga penolakan yang membuat kita sakit sekali. Kadang kita butuh waktu 1 detik, tapi kadang kita butuh waktu untuk bisa menata kembali ya, karena itu udah remuk gitu ya. Itu wajar, itu manusia. Tapi ingat, saya nggak akan membiarkan lama-lama, bapernya nggak boleh lama-lama, jatuhnya juga nggak boleh lama-lama. Karena kalau saya bangkit, saya bisa coba lagi. Nah, dan ketika kita bangkit, oke, nah ini mungkin saya menjawab, saya ingin menyinggung dikit ya, karena ada yang bilang setiap kali nggak ada hasilnya terus, nggak ada hasilnya terus. Ya, kalau kamu bangkit lagi, oke, saran saya jangan melakukan hal yang sama. Belajar sama mentor kamu yang ngerekrut kamu, tanya, ini cara saya. Coba tolong dibenerin dong. Apa sih? Ada yang salah nggak sih? Oke, cara kamu gimana? Bisa nggak saya belajar sama kamu? Oke, cari strategi yang berbeda. Karena kalau caranya masih sama-sama terus, ya hasilnya pantesan aja sama-sama aja. Gitu. Jadi dua hal itu sih. Oke, terus belajar dan terus take action. The key to time management is actually priority management. Jadi kunci untuk bisa memanage waktu adalah dengan memanage prioritas. Tadi saya bilang banyak orang sibuk tapi sebenarnya nggak produktif. Sekarang pikirin coba kamu sibuk, banyak kan sibuk ngapain? Karena banyak orang sibuk banget gitu, tapi dia nggak produktif sebenarnya. Iya nggak? Ya jadi kalau misalnya kamu bisa mengurangi waktu-waktu kamu yang nggak produktif, misalnya contohnya waktu kamu nonton drakor, waktu kamu ngestokin temen kamu di Instagram, ya kan? Nah jadi sebenarnya ada banyak waktu yang terbuang hanya karena mungkin kamu tidak memanage prioritas kamu dengan baik gitu. Jangan pernah bilang nggak ada waktu. Karena ya memang nggak akan ada waktu. Kita semua sibuk, nggak akan pernah ada waktu, oke? Tapi kita buat waktu, oke? Because we say don't have time, we'll always never have a time, but we make the time. Buat waktu. Kalau itu penting, buat waktu, taruh di schedule. Nah, itu sih buat saya caranya